Dengarkan aku baik-baik. Coba pejamkan matamu sebentar. Rasakan denyut di pelipismu. Rasakan sesak yang menekan ulu hatimu. Ada apa di sana? Apakah ada rasa lelah yang sudah menumpuk bertahun-tahun? Atau ada bara api amarah yang siap meledak kapan saja? Hari ini, kita bicara soal hidup. Kita bicara soal pekerjaan. Kita bicara soal nafkah. Sungguh ironis. Tuhan menciptakan manusia dengan hati yang selembut sutra, tapi dipaksa hidup di dunia yang sekeras batu. Kita diciptakan untuk bisa menangis, bisa kecewa, bisa patah semangat, tapi demi sesuap nasi, demi selembar uang, kita dipaksa menjadi batu. Kita dipaksa menjadi keras, kita dipaksa mati rasa. Pagi buta, alarm berbunyi. Itu bukan tanda untuk bangun. Itu adalah tanda bahwa perang dimulai lagi. Kamu keluar rumah, tubuhmu mungkin bergerak, tapi jiwamu kadang tertinggal di kasur. Kamu berdesak-desakan, melayani orang yang tidak menghargaimu, mendengarkan omelan yang tidak masuk akal, membuang energi, membuang otak, membuang waktu, hanya demi selembar kertas yang disebut gaji. Dan yang paling menyakitkan, setelah bekerja keras bagai kuda, setelah lembur sampai mata merah, setelah tulang terasa remuk, saat kamu buka dompet, isinya tidak sebanding dengan peluh yang jatuh, tidak sebanding dengan nyawa yang kamu korbankan. Sakit, tentu saja sakit. Sakit bukan main. Ada kalanya kamu pulang ke rumah dalam keadaan hampa, kamu duduk sendirian, dan tiba-tiba air mata jatuh tanpa sebab. Kamu menangis bukan karena kamu cengeng. Kamu menangis karena kamu capek berpura-pura kuat. Kamu capek bilang aku baik-baik saja, padahal di dalam hancur lebur. Kamu melihat orang lain, hidupnya mudah, duduk manis, uang datang. Tapi kamu harus berjuang mati-matian hanya untuk bertahan hidup. Kamu merasa seperti sapi perah, diperas habis-habis tenaganya, dipaksa lari terus, tapi makanannya hanya rumput. Kamu bertanya dalam hati, ya Allah, apa dosaku sampai-sampai mencari nafkah pun terasa seperti menjalani hukuman mati? Kenapa jalan yang aku tempuh selalu berbatu? Kenapa usaha yang aku beri selalu dibalas dengan ketidakadilan? Hati ini perih, sangat perih. Kamu lelah menjadi orang baik di tempat yang salah. Kamu lelah menjadi orang jujur di tengah dunia yang penuh tipu daya. Tapi, apa daya mulut harus diisi, tanggungan harus dibayar, nama baik harus dijaga. Jadi, kamu hanya bisa menelan ludah sendiri, menelan pil pahit bernama realitas setiap hari, tanpa air putih. Dan saat kesedihan itu sudah terlalu penuh, saat beban itu sudah melampaui bahu, ia berubah menjadi api. Kamu marah, kamu emosi, kamu muak, kamu marah pada sistem yang memanusiakan manusia. Kamu marah pada bos yang hanya tahu menuntut, tapi pelit memberi. Kamu marah pada lingkungan yang menghisap energimu sampai kering. Dan yang paling menyakitkan, kadang kamu marah pada dirimu sendiri. Kenapa aku segini payahnya? Kenapa aku harus bertahan di tempat yang menyiksaku? Kenapa hidupku harus sesulit ini? Rasanya ingin lempar ID card. Rasanya ingin teriak sekuat tenaga. Aku bukan mesin. Aku punya perasaan. Aku punya batas. Teman, izinkan aku bilang ini. Marah itu wajar. Kalau kamu tidak marah dengan nasibmu sekarang, berarti kamu sudah mati rasa. Kalau kamu tidak emosi melihat ketidakadilan, berarti kamu sudah menyerah. Keluarkan emosinya, pukul meja, teriaklah. Tapi ingat satu hal, jangan biarkan api itu membakar rumahmu sendiri. Tapi biarkan api itu membakar kemalasanmu. Amarahmu itu bukti kalau kamu masih punya harga diri. Amarahmu itu bukti kalau kamu sadar kamu berhak lebih baik dari ini.
Potensimu tidak boleh mati di sini. Kemampuanmu tidak boleh dipermainkan orang lain. Hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan hanya dengan mengeluh dan menangis diam-diam. Dan sekarang, dengarkan ini baik-baik. Ini pesan yang harus kamu tanamkan di kepalamu. Dunia ini tidak akan pernah berubah jadi lembut hanya karena kamu menangis. Dunia ini kejam. Dunia ini keras. Dunia ini makan orang hidup-hidup. Tapi tahukah kamu, emas tidak akan pernah menjadi murni kalau tidak dibakar api. Baja tidak akan pernah menjadi kuat kalau tidak ditempa berkali-kali sampai panas, sampai perih. Tuhan memberatkan langkahmu, bukan karena Dia membenci kamu, tapi karena Dia tahu bahan kamu kuat. Kalau kamu bahan yang rapuh, pasti Tuhan sudah beri jalan yang mudah sejak dulu. Tapi karena kamu bahan mentah yang siap dijadikan pedang, maka kamu harus ditempa sampai rasanya mau hancur. Lihat kakimu, mungkin lecet, mungkin berdarah, mungkin rasanya mau pingsan. Tapi aku bilang padamu, jangan berhenti. Orang sukses di luar sana, mereka bukan orang yang tidak pernah susah cari uang. Mereka adalah orang yang pernah hampir menyerah, tapi mereka memilih untuk memukul balik dunia. Mereka pernah menangis di kamar mandi. Mereka pernah marah karena gaji tidak cukup. Mereka pernah merasa dunia tidak adil, tapi mereka ubah rasa sakit itu menjadi bensin. Ubah air matamu jadi keringat. Ubah sakit hatimu jadi ambisi. Ubah kata tidak mampu. Jadi, aku akan membuktikan. Kamu bekerja banting tulang sekarang. Bukan karena kamu hina. Bukan karena kamu budak. Tapi karena kamu sedang membayar harganya untuk masa depan yang luar biasa. Ingat ini baik-baik. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Mungkin hari ini Tuhan tutup pintu rezeki lewat gaji yang besar. Tapi Tuhan buka pintu lewat keberkahan, lewat kesehatan, lewat kemampuan yang makin tajam. Suatu hari nanti, saat kamu sudah berdiri di puncak, kamu akan menoleh ke belakang. Dan kamu akan tersenyum sinis. Kamu akan bilang, lihat itu tempat aku hampir mati lelah. Tapi lihat aku sekarang, aku menang. Jadi saudaraku, kalau hari ini dadamu sesak, kalau hari ini kamu ingin marah, ingin menangis, lakukanlah, legakan, jangan dipendam sampai kamu sakit jiwa. Tapi setelah air mata kering, usap wajahmu, rapikan bajumu, kembalilah berperang dengan kepala tegak, karena pejuang nafkah itu pahlawan. Orang yang mau banting tulang demi keluarga, demi harga diri, itu adalah raja. Dunia boleh menghinamu sekarang. Pekerjaan boleh menyiksamu sekarang, tapi jangan beri mereka kesenangan untuk melihatmu jatuh. Buktikan bahwa kamu bisa bertahan. Buktikan bahwa kamu bisa bangkit. Buktikan bahwa susah itu cuma sementara, tapi kemenangan itu untuk selamanya. Sekarang bangkit. Mari kita buktikan pada dunia bahwa kita bukan sampah yang bisa diinjak-injak. Kita adalah pemenang. Dan pemenang tidak pernah berhenti sebelum menang. Semoga berkah dan mari berjuang. Doa dan ikhtiar kita panjatkan pada Tuhan. Salam Uplift Friends sahabat.